Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Pak Guriki dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tutorial yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang gimana membuat analisis ketuntasan belajar siswa ini ya, sehingga nanti otomatis ada centangannya dan seterusnya. Nah selanjutnya sekarang kita akan belajar membuat analisis ketuntasan butir soal dan lain sebagainya. Ada 5 poin yang perlu teman-teman tulis di paling bawah. Yang pertama adalah jumlah skor, rata-rata skor, jumlah skor maksimal, persentase ketercapaian, dan ketuntasan butir soal. Jadi per soal itu tuntas tidak gitu. Itu nanti patokannya sekali lagi adalah KKM tentunya ya. Oke, yang pertama jumlah skor. Untuk jumlah skor, jadi kita taruh kursor kita itu di bagian nilai dan soal yang pertama. Kemudian kita tinggal buatkan rumus biasa, sum dari siswa yang pertama sampai dengan yang terakhir. Oke ya. Kemudian kita tutup, enter. Oke, 33 siswa yang betul maksudnya ya. Jadi ada tidak yang salah di sini. Nah ini kan ada yang 0 ya, ada yang salah 1 orang. Nah ini sama, rumusnya ke samping, maka kita tinggal tarik saja rumusnya sampai ke nomor yang terakhir ya. Ini ada di D11 sampai 51, ini di E11 sampai 51, ini di F11 sampai 51 dan seterusnya. Jadi ini adalah jumlah siswa yang benar pada soal tersebut ya. Kemudian yang kedua rata-rata nilai atau rata-rata betul lah ya pada nomor soal tertentu. Ini kita gunakan rumus sama dengan average, kemudian kita blok dari yang pertama sampai dengan yang terakhir ya. Rata-ratanya 1, artinya rata-rata betul ya. Nah ini sebagian besarnya benar, artinya lebih dari 50% siswa itu benar gitu ya. Kemudian jumlah skor maksimal. Untuk yang maksimal ini adalah skor paling tinggi. Nah, rumusnya kita gunakan jumlah siswa yang ikut ujian. Ini ya, banyak siswa yang ikut ujian dikali dengan tanda bintang ya, kali ya, dikali dengan skor maksimal. Di sini skor maksimal yang kita pilih harusnya 34 skor idealnya. Kita tarik. Oke, sebentar. Ini kita kunci. Kenapa dikunci? Supaya dia tidak bergerak. Harus salah. Yang dikunci itu yang Z-nya ya. Ini dikunci dikali dengan skor maksimal. Bentar. Kita coba tarik. Iya. Nah, skor maksimal ada rata-rata 34 ya. Seharusnya sih 34 nilainya. Nah, ketercapaiannya berapa? Berapa persen yang benar kalau kita menghitung persentasenya?
Ini tinggal dibagi ini aja, jumlah skor yang ada ini tercapainya berapa dibagi dengan skor maksimal dikali 100 ya, 97% ya. Jadi soal nomor 1 ini ketercapaiannya 97%, artinya gampang lah. Kita tarik, kita coba tambah siswa yang salah ya di nomor tertentu. Kita kasih 0, kasih 0, kita kasih 0, sembarang ini ya. Oke, coba kita lihat sih, kita pilih soal tertentu lah ya. Ini coba kita kasih banyak 0 di nomor 10. Oke, ini ketercapaiannya. Soal nomor 1 itu 97%, soal nomor 2 85%, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ini coba kita banyakin salah. Oke. Ya. Oke. Oke, yang terakhir adalah untuk ketuntasan butir soal. Apakah soal nomor 1 ini dianggap tuntas tidak, gampang tidak gitu ya. Jadi kita bisa mengukurnya dengan rumus sama dengan if jika nilai ini, nah ini kita kunci di kolomnya ya, di nomornya ini, di row, di barisnya ya. Kalau kolomnya dia akan bergeser nanti, ada E, F, G. Maka ketika kita kunci bagian angkanya aja ya. Jika skor ketercapaiannya lebih kecil daripada KKM, maka apa yang terjadi kalau dia ketercapaiannya lebih kecil dari KKM? Kita sebut dia TD, tidak tuntas. Kalau dia melebihi jumlah KKM, maka kita sebut dia ya. Artinya ketuntasannya iya, ketuntasannya tidak. Enter. Nah, ini ya. Ini lebih dari KKM, KKM-nya 75. Coba kita geser. Height. Sorry, ini belum dikunci ya, KKM-nya tadi. Kemudian kita tarik. Ya, ada yang TD, ada yang tidak ya. Nah, jadi butir soal nomor ini tidak tuntas gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu soal ini tuntas apa tidak. Kemudian selanjutnya setelah kita buat analisis tentang ketuntasan dan juga skor ketercapaian setiap soal, ini kita belum buat klasikalnya, sorry. Jadi jangan lupa juga ini diteruskan sampai rumus berikutnya ya, supaya kelihatan ini poin ketercapaian klasikal, average klasikal,
maksimum seharusnya, ini ketercapaiannya, sehingga dia tuntas atau tidak. Apakah nilai klasikalnya ini, ketercapaian klasikalnya ini melebihi batas KKM-nya. Kalau iya, maka dianggap tuntas. Berarti ujian kita kali ini dianggap tuntas. Gitu ya. Kemudian ini bagian analisisnya. Ini silahkan teman-teman nanti boleh tulis ya. Kita copy aja dulu biar tidak lama nulisnya ya. Oke. Hasil ketuntasan ulangan harian. Perorangan. Banyak siswa yang ikut ujian berapa orang? Nah, ini kan tadi kita ngopi nih. Ya, ini kita dapatkan dari jumlah siswa yang ikut ujian yang teman-teman isikan di atas ya. Ini sekali lagi kita buat rumusnya hanya sekali saja. Untuk berikutnya kita tidak perlu isi lagi ini. Insya Allah akan terisi otomatis. Banyak siswa yang tuntas belajarnya. Nah, yang ini kita pakai rumus countif. Ya, countif ya. Yang mana kita hitung? Yang tuntas tentunya ya. Yang ini yang tuntas nih. Kita hitung yang ini sampai ke bawah. Kenapa harus sampai 40? Supaya nanti sekali lagi kalau ada tambahan itu bisa otomatis. Iya. Ringnya ini kita lock ya. Kriterianya apa? Koma, ini rumusnya ya. Koma. Kalau nanti di komputer teman-teman titik koma ya tulis titik koma ya di sini ya. Tapi karena kebetulan komputer saya menggunakan rumus koma, maka saya menggunakan koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah centangan. Centangan itu sama dengan yang ini ya. Kita ambil yang AD, kita lock AD. Oke. Yang tuntas itu 30, berarti 4 orang tidak tuntas. 1, 2, 3, 4. Kok 5 nih? Sebentar. Oh iya, kelebihan tadi nih. Dari sini saya ngitungnya ya. Ini kan poin skor maksimal ya. Ini tidak perlu dilihat centangannya ya. Ini kita sembunyikan aja biar tidak dipakai lagi ya. Termasuk ini kalau tidak mau kelihatan teman-teman sembunyikan. Jadikan putih warnanya. Jadi tidak terlihat. Oke, jadi ini rumusnya siswanya dimulai dari AE 11. Coba kita lihat. Ini AE 10. Ini AE 11 siswanya ya. Ya. Oke, 29. Ini untuk yang di sini kita tidak perlu ngitung yang ini lagi ya. Kita pakai ini saja yang sudah ada. Yaitu jumlah siswa yang ikut dikurangi jumlah siswa yang tuntas sama dengan 5 orang. Persentase siswa yang tuntas belajarnya ya tinggal dikalikan saja sama dengan yang ini, yang tuntasnya berapa dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dikali 100. Oke, yang tuntas adalah 85%. Apakah secara klasikal siswa dianggap tuntas? Karena dia 85% dan klasikalnya di sini kita pilih 70 atau 75 aja lah, sesuaikan dengan KKM ya. Maka kita bisa hitung atau bisa kita otomatisasi dengan sama dengan if jika persentase siswa yang tuntas belajar ini lebih kecil dari ketuntasan klasikal, maka TD tidak TDK. Kalau dia lebih besar
dari 75 maka YA. Iya. Oke. Nah, apakah klasikalnya tuntas? Ya, tuntas. Kalau secara perorangan 29 yang tuntas. Persentasenya berapa? 85%. Kalau klasikal tuntas. Kenapa? Karena ada 85% siswa yang sudah tuntas, melebihi ambang batasnya, yaitu hanya 75% siswa yang kita harapkan tuntas. Yang kita targetkan tuntas. Oke. Nah ini tidak rapi ya, kita rapikan. Nah, supaya tulisannya merata. Iya, ini belum dikasih rumus ya, jadi ini masih mengambil hasil copy paste tadi. Ada berapa jumlah soal? Nah, ini kita tulis manual ya. Karena di sini 25, maka kita sini tulis 25. Butir soal yang tuntas. Bagaimana kita menghitungnya? Butir soal yang tuntas, kita tinggal hitung yang ada tulisan YA-nya dengan cara kita pakai rumus count if, hitung gitu ya. Kenapa tidak hitung biasa? Karena count if itu untuk yang menggunakan kriteria. Kalau count itu hanya yang sifatnya angka ya. Yang penting ada isiannya, nanti dihitung kalau pakai count biasa. Kalau count if itu nanti yang ada kriteria. Yang mana? Yang ini nih yang akan kita hitung. Ya. Ringnya ini kriterianya adalah YA. Iya, 19. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pas ya. Kemudian soal yang tidak tuntas, tinggal dikurangi saja. Ini jumlah soalnya dikurangi yang tuntas sama dengan 6. Nah, kalau daya serap bagaimana menghitungnya? Daya serap ini didapatkan dari dari nilai siswa, skor yang tercapai gitu ya. Ketercapaian skor pada 25 soal yang ada, yaitu sejumlah 85%. Apakah dia tuntas? Sama kaidahnya kayak tadi. If kalau ini sama dengan if jika daya serap klasikalnya itu lebih kecil dari 75, maka kita sebut dengan TDK, tidak. Kalau dia lebih dari 75 kita sebut iya. Karena ini 80% tadi ya. Ini juga sudah dikasih tahu ketuntasan butir soal. Ya, dia tuntas. Daya serap ini ketercapaiannya. Setiap soal itu apakah lebih banyak siswa yang salah secara umum ya, rata-rata siswa salah di banyak soal, atau ada sih yang salah lumayan banyak tapi masih mencapai ambang batasnya. Oke, jadi rumus ini sudah. Lanjutannya di sini ya. Ini lumayan panjang ternyata ya. Tutorialnya berlanjut pada tutorial yang ketiga nanti ya. Oke, saya kira cukup itu dulu. Jangan lupa nonton tutorial yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.